Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen, saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada waktu saya sholat tahajud. Bapak ini mengaku dulunya beragama Islam, rajin sholat tahajud. Kemudian ketika dia itu sholat tahajud, dia itu bertemu dengan Yesus. Dan itu menjadi salah satu penyebab dia itu murtad. Ini kan sangat lucu, sahabat semua. Masa iya sih orang yang taat beribadah, rajin sholat tahajud, tetapi malah murtad. Lalu penyebab dia murtad yang kedua itu adalah gara-gara dia rajin mempelajari Al-Quran. Nah, ini kan semakin lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan sebuah video yang mana video ini berisi seorang bapak-bapak yang katanya dulunya itu dia adalah seorang ustadz. Lalu kemudian dia murtad dikarenakan dua sebab. Kira-kira apa saja penyebabnya? Langsung saja kita simak videonya. Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen, saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada waktu saya sholat tahajud. Barusan kita sudah dengarkan perkataan dari si bapak ini. Katanya penyebab pertama dia murtad atau keluar dari agama Islam itu karena dia pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi. Tatkala dia melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang membuat kami heran itu kenapa ya? Kenapa kebanyakan dari murtadin, tidak semuanya ya, tetapi kebanyakan mereka itu mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika melaksanakan sholat sunnah tahajud. Seakan-akan ini menjadi sebuah settingan. Kenapa kok tidak sholat-sholat yang lainnya? Sholat itu kan ada banyak. Di dalam Islam, sholat sunnah itu banyak sekali. Sholat wajibnya saja ada 5 waktu. Kemudian sholat sunnahnya itu kan banyak. Seperti sholat duha, sholat sunnah hajat, kemudian ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kenapa yang selalu diucapkan oleh para murtadin itu selalu saja yang mengalami perjumpaan dengan Yesus itu selalu ketika sholat tahajud. Seolah-olah seperti tidak ada sholat yang lainnya saja. Kenapa kok tidak sesekali itu bertemu Yesus ketika sholat duha, atau ketika sholat isya, atau sholat-sholat yang lainnya lah, kan banyak. Oke, kita kesampingkan dulu masalah sholat tahajud ini. Kita kembali ke topik tentang bapak ini bertemu dengan Yesus. Jadi bapak ini ketemu Yesus, kemudian dia murtad. Dan sekarang dia menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena dia sudah pindah kepercayaan ya. Padahal di dalam Alkitab sendiri, di sana itu ada ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa dilihat. Dari ayat tadi dapat disimpulkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang tidak dapat dilihat dan tidak ada manusia yang mampu melihatnya. Dan Tuhan yang tidak dapat dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Lalu yang kedua, saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran kok bisa jadi orang Kristen, saudara? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada berita Natalnya. Quran surat Al-Imran 345 itu bicara tentang Natal. Barusan kita sudah dengarkan pernyataannya bahwasanya dia itu keluar dari Islam karena dia membaca ayat Al-Quran. Katanya di dalam Al-Quran itu banyak informasi tentang Nabi Isa alaihissalam. Katanya juga di dalam Al-Quran itu mengabarkan tentang Natalnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tadi dia mengutip ayat dari surat Ali Imran, ya ayat ke-45. Katanya itu berbicara tentang Natal. Padahal kalau misalkan kita baca ayatnya, kemudian kita pahami artinya, itu bukan berbicara tentang Natal. Tetapi itu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Maryam ya, bahwa Maryam itu akan diberikan anak, yaitu Isa alaihissalam. Bukan lahirnya, bukan Natalnya, tetapi itu baru kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Maryam itu akan diberikan keturunan, yakni Nabi Isa alaihissalam. Jadi pendeta ini keliru. Dia mengutip ayat suci Al-Quran lalu menyampaikannya di depan para jamaahnya seakan-akan itu benar, padahal nol. Tidak sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang dia kutip ayatnya itu.
Quran surat An-Nisa 4 ayat 157 itu bicara tentang Jumat Agung, kematian Kristus. Si Bapak ini tadi mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-157. Bahwasanya katanya di situ bercerita atau berbicara tentang kematian Nabi Isa alaihissalam, atau tadi dia bilangnya khutbah Jumat Agung. Padahal kalau misalkan kita melihat ayatnya itu sangat keliru sahabat semua. Yang dikatakan oleh pendeta itu tidak sesuai. Karena surat An-Nisa ayat 157 itu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adz dzanni wa ma qataluhu yaqinan. Yang artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka ini berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Mereka itu selalu dalam keraguan-raguan tentang apa yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Melainkan mereka hanya mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka itu tidak benar-benar yakin telah membunuhnya. Jadi jelas di ayat ini bukan ayat Jumat Agung atau kematian Nabi Isa alaihissalam. Di ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam pertama tidaklah dibunuh. Nabi Isa itu tidak disalib juga. Dan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran surat Maryam 19 ayat 33 itu bicara tentang Paskah. Bapak ini mengutip ayat Al-Quran surat Maryam ayat ke-33. Kalau misalkan kita melihat dari ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, si Bapak ini mengklaim bahwa ini adalah ayat Paskah. Berarti si Bapak ini kan mengimani ayat ini, percaya dengan ayat ini. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa si Bapak ini tidak mengimani ayat selanjutnya? Padahal Nabi Isa sendiri yang berkata, bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratim mustaqim. Nabi Isa berkata, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Kenapa sih Bapak ini mengimani ayat yang tadi tetapi tidak mengimani atau tidak mengambil ayat yang selanjutnya? Quran surat An-Nisa 4 ayat 129 itu bicara tentang second coming, kedatangannya kedua kali sebagai hakim. Sahabat semua, barusan Bapak ini mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-159. Katanya Nabi Isa alaihissalam akan kembali kedua kalinya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari ayatnya, memang benar Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi, akan menjadi hakim yang adil. Seperti yang Bapaknya tadi bilang, tadi kan datang kembali kedua kalinya sebagai hakim. Ini benar, bahkan itu juga dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Tetapi sahabat semua, Nabi Isa turun kembali ke dunia ini, tugasnya itu selain dia menjadi hakim yang adil, Nabi Isa alaihissalam itu juga akan menghancurkan salib-salib. Artinya apa? Artinya Nabi Isa alaihissalam itu menyadarkan semua orang bahwa dirinya itu bukanlah Tuhan, melainkan dirinya itu adalah utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua memahami ayat suci Al-Quran itu tidak bisa hanya memahaminya satu ayat saja. Tetapi Al-Quran itu ayat satu dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan. Kalau misalkan kita memahami ayat suci Al-Quran, maka kita harus menyeluruh. Kita tidak bisa dengan hanya mencomotnya hanya satu ayat, kemudian yang lainnya kita abaikan. Nah itu tidak bisa sahabat semua. Baik, kami rasa cukup itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.